ketua MK yang kemudian dia menikah begitu ya dengan saudara dari Presiden Jokowi. Tapi secara tidak langsung itu pasti mempengaruhi bentuk-bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 20 Maret 1998, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan lahir untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama entitas gerakan civil society lainnya. Sebab pasca reformasi, Indonesia dinilai memiliki indeks demokrasi yang justru merosot. Lantas apakah keadilan akan menemukan titik terangnya? Koordinator baru Kontras Dimas Bagus Arya akan menjawab di episode ini. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk, Binus TV. Hari ini kita lagi mampir di Kuitang, tepatnya di Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Bersama dengan koordinator baru dari Kontras, ada Dimas Bagus Arya. Halo Dimas. Halo Anissa, halo Smart Viewers. Thank you nih sebelumnya udah meluangkan waktunya. Ya, di tengah kesibukan ngobrol di Binus TV ya. Boleh, itu suatu kebanggaan juga ya. Di tengah kesibukan harus menyempatkan diri juga untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman ya kan. Betul. Kabar baik? Baik. Harus terus baik ya kayaknya. Harus terus baik di tengah situasi dan juga cuaca yang panas itu ya. Apanya nih yang panas? Situasi politik. Situasi politik yang panas. Dari dulu ya kayaknya? Dari dulu iya, nggak banyak berubah. 2024 apalagi ya? Pasti. Nah Smart Viewers, ini kan yang kita tahu nih, atau mungkin Smart Viewers juga sebagian mungkin belum tahu, ya kan, kalau di Indonesia ini terdapat banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum ditangani oleh pemerintah secara serius, dan dari waktu ke waktu malah terus bermunculan juga ya pelanggaran HAM berat gitu. Persis. Nah, di tengah kondisi yang bisa dibilang carut ini ya, Dimas, kenapa sih seorang Dimas memutuskan untuk melanjutkan perjuangan di Kontras yang sebelumnya dilakukan oleh Fathia ya? Yep. Kenapa mau berjuang di garis ini? Oke, sebelum menjawab Anissa, aku juga mau memberikan informasi juga. Mungkin banyak nggak tahu gitu ya soal Kontras itu ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu ya. Karena biasanya ketukar tuh dengan Komnas HAM. Padahal fungsinya atau identitasnya berbeda. Kalau Komnas HAM itu lembaga independen negara, sementara Kontras itu adalah lembaga swadaya masyarakat dengan fokus yakni advokasi dan juga riset soal hak asasi manusia. Nah, meneruskan pertanyaan Anissa, sebenarnya kenapa sih alasan untuk kemudian mau ya mengambil tanggung jawab yang berat, yang besar? Secara Kontras kan salah satu mungkin lembaga swadaya masyarakat yang cukup tua umurnya, lahir di era reformasi dan mengemban tugas dan juga beban gitu ya yang cukup besar, terutama untuk melakukan monitoring, mengawal beberapa isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan juga isu kekerasan gitu ya. Yang pertama jelas ini bentuk atau ekspresi sebenarnya dari makin minimnya ya perhatian atau mungkin atensi orang, khususnya anak muda, untuk kemudian mau bergelut dalam isu-isu sosial politik karena ada banyak faktor sebenarnya, Anissa. Satu soal ketakutan, yang dua soal skeptisisme gitu ya. Yang pertama ketakutan itu jelas. Kalau periode kemarin, Fathia, yang tadi disebutkan Anissa, koordinator Kontras sebelumnya, itu mengalami apa yang disebut sebagai judicial harassment atau bahasa Indonesianya itu bentuk persekusi hukum gitu ya. Dengan dia dilaporkan dan juga dikriminalisasi karena menyampaikan hasil temuan riset yang dilakukan oleh Kontras dan sejumlah lembaga lain berkaitan dengan bisnis tambang yang ada di Papua. Gak main-main, yang laporin salah satu petinggi pembesar negara ya kan. Itu menambah dimensi ketakutan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita takut, kalau misalnya kita tidak mau kemudian terjun atau tidak mau mengambil posisi untuk kemudian tetap berada dalam ruang-ruang kritis, siapa lagi gitu ya. Yang kedua soal skeptisisme. Kita tahu lah bahwa politik demokrasi hari ini itu adalah bagian dari jualan gitu ya, dalam tanda kutip. Seringkali politik atau isu-isu demokrasi itu dimaknai sempit hanya sebatas kotak suara, hanya sebatas berebut-rebutan atensi atau perhatian publik untuk kemudian mereka mau mencoblos beberapa orang-orang yang pada akhirnya
melakukan bentuk-bentuk atau tidak mau mengakomodir keinginan atau harapan atau permasalahan masyarakat secara banyak gitu ya. Sehingga lahirlah apa yang disebut skeptisisme gitu ya. Orang atau anak muda khususnya jadi tidak mau atau antipati gitu ya terhadap isu-isu politik, terutama isu asasi manusia, itu jelas. Karena dalam perkembangannya isu-isu asasi manusia masih dianggap sebagai isu-isu second class gitu ya, atau isu-isu sekunder gitu ya. Dia bukan menjadi isu utama karena dianggap sebagai narasi atau wacana yang diadopsi dari barat, bukan wacana-wacana yang muncul dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat atau kita cermati sebenarnya isu asasi manusia itu sangat erat kaitannya dengan Indonesia, bahkan sejak kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kita mengenal right to freedom atau hak untuk menentukan nasib sendiri, yang mana itu kemudian diambil oleh Indonesia untuk kemudian melepaskan diri dari jajahan kolonialisme. Lalu juga ada beberapa hak-hak lainnya yang pada akhirnya menghantarkan Indonesia, khususnya dalam tahun 98, ketika Indonesia mengalami apa yang dinamakan sebagai proses panjang otoritarianisme selama 32 tahun, kemudian bisa bebas dan kemudian melangkah ke dalam situasi dan nilai demokrasi yang lebih baik, itu juga berkat adanya isu atau nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung di situ. Waduh, ini isu sekunder aja masih sering ditunggangi ya? Pasti, betul. Gitu. Nah, Dimas, ini kan yang kita tahu ya, pola pelanggaran HAM ini kan polanya sama lah ya dari waktu ke waktu, gitu. Pola pelanggarannya itu sama, tapi dari Kontrasnya sendiri ke depannya akan turut mendorong kasus ini, polanya akan sama juga atau ada strategi lain nih kira-kira? Menjawab pertanyaan itu gampang-gampang susah, Anissa. Gimana? Jadi yang pertama jelas dalam koridor penegakan hak asasi manusia dan juga perlindungan pemenuhan hak asasi manusia, yang bertanggung jawab itu udah pasti negara kan. Nah, sementara kita tahu pasca reformasi 25 tahun yang lalu kita masih belum punya political will lah ya, atau istilahnya itu keinginan politik, kemauan politik untuk kemudian melakukan apa yang disebut sebagai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, karena cost-nya besar. Apa yang kemudian lahir atau narasi yang kemudian lahir ketika reformasi, yang mana waktu itu coba untuk menurunkan semua antek-antek otoritarian gitu ya, termasuk antek Orde Baru, pada akhirnya ternyata tidak berhasil sama sekali atau tidak berhasil secara besar gitu ya efeknya. Kenapa cost-nya besar? Yang pertama, beberapa terduga pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu masih berada dalam kursi atau singgasana kekuasaan dan mempunyai kekuatan politik yang masih besar. Dan yang kedua, karena isu hak asasi manusia itu masih menjadi barang atau masih menjadi komoditas politik gitu ya, sehingga negara itu masih belum benar-benar mau mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia secara prinsipil gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa di Indonesia itu udah banyak norma hukum yang mengatur soal perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Tapi pertanyaannya, sejauh mana implementasinya? Persis tadi yang Anissa bilang, setiap waktu, setiap periode, setiap pergantian presiden, pasca reformasi terutama, pasti ada seenggaknya beberapa peristiwa kekerasan dan juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Itu terjadi karena memang tidak pernah ada proses akuntabilitas ya untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kejadiannya berulang, polanya berulang. Bukan pada akhirnya negara tidak mau, tapi negara tidak mampu sebenarnya. Lebih tepatnya tidak mampu dan tidak mau untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh, sehingga pola-pola itu berulang. Dan pada akhirnya apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat sipil, terutama Kontras ya sebagai sebuah lembaga masyarakat sipil dalam poros sipil gitu ya, dalam poros demokrasi, organisasi masyarakat sipil itu kan sebagai watchdog ya, atau sebagai pengawas lembaga kekuasaan gitu. Apa yang kemudian kita lakukan, yang akan kita lakukan juga, itu kemudian tetap melakukan bentuk-bentuk dorongan dalam bentuk advokasi, terutama kalau di Kontras. Yang kedua,
kita juga salah satu strategi juga yang mau kita lakukan begitu ya. Kita coba untuk memunculkan wacana tanding, memunculkan sebuah pendekatan-pendekatan untuk kemudian bisa memaknai isu atau nilai-nilai hak asasi manusia kepada anak muda terutama, karena memang kita diuntungkan juga di 2045 ada salah satu istilah namanya bonus demografi. Ya. Jumlah atau rasio anak muda itu lebih banyak dibandingkan dengan usia-usia orang-orang tua gitu ya. Nah, ini menjadi modalitas untuk kemudian kita bisa kembali ke titik nol atau seenggaknya kita beranjak maju gitu ya, untuk kemudian ada bentuk-bentuk pemenuhan, pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Oke. Tadi selain pendampingan dan dorongan advokasi, Kontras juga ngadain riset juga ya? Betul. Nah ini kalau dari Kontras ini soalnya kalau di sosial media seliweran nih, kalau kita ngomongin demokrasi ya, tadi kan udah sempat di-mention sama Dimas nih, ada 2 versi nih, gitu, indeks demokrasi yang naik, ada riset yang berbicara kalau indeks demokrasi di Indonesia turun. Nah kalau data atau hasil riset dari Kontrasnya kayak gimana? Kalau kita melihat indeks demokrasinya turun, gitu ya. Aku nggak tahu indeks demokrasi yang mengatakan indeks demokrasi Indonesia meningkat, apakah dia punya afiliasi tertentu dengan pihak penguasa, gitu ya. Yang mana dia kemudian mungkin berusaha mencitrakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan indeks demokrasi agar investasi masuk, agar situasi keamanan juga bisa terjaga. Yang mana itu sama sekali mungkin dugaanku itu ada bentuk-bentuk lain yang berusaha mencitrakan Indonesia seperti itu. Tapi versinya Kontras, indeks demokrasi justru turun gitu ya dalam 3 tahun terakhir. Pertama jelas dalam 3 tahun terakhir kita mengalami sebuah situasi COVID, situasi wabah atau pandemi gitu ya, yang mana dalam proses-proses pandemi tersebut situasi demokrasi terutama kebebasan ruang sipil itu makin menyempit dengan justifikasi untuk melakukan pengendalian terhadap penyebaran pandemi COVID-19 gitu ya. Dan yang kedua, mungkin Anissa juga masih ingat atau teman-teman Smart Viewer juga masih ingat ya, 2019 ada salah satu fenomena yang kemudian mengukuhkan runtuhnya atau seenggaknya turunnya nilai demokrasi di Indonesia, yaitu pelemahan institusi demokrasi. Salah satunya institusi demokrasi yang masih kuat harusnya menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Ada KPK yang dilemahkan dengan revisi Undang-Undang KPK, lalu munculnya beberapa peraturan-peraturan yang semuanya itu tidak punya kepentingan terhadap rakyat banyak, seperti Undang-Undang Cilaka ya. Kalau kita menyebutnya Undang-Undang Cilaka atau dulu Omnibus Law, sekarang setelah disahkan tahun 2023 dia menjadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Terus yang ketiga juga ada Undang-Undang Minerba dan beberapa peraturan lain yang kemudian sebenarnya tidak punya orientasi atau pendekatan yang pro terhadap kepentingan rakyat. Justru itu kemudian malah mengeksploitasi atau seenggaknya makin menekan situasi-situasi pemenuhan kebutuhan rakyat banyak gitu ya. Sama yang terakhir dalam 2022, salah satu penjaga demokrasi yang harusnya juga bisa melakukan pengendalian atau seenggaknya bisa menjaga nilai atau seenggaknya mempertahankan ya nilai demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi itu juga kemudian mulai banyak diintervensi begitu ya. Seperti misalnya Ketua MK hari ini Usman gitu ya, saya lupa nama lengkapnya, Ketua MK yang kemudian dia menikah begitu ya dengan saudara dari Presiden Jokowi gitu ya. Meskipun secara langsung tidak bisa diketahui apa relasi atau konflik kepentingannya, tapi secara tidak langsung itu pasti mempengaruhi bentuk-bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kemudian sangat disayangkan dan kemudian semakin mengindikasikan bahwa indeks demokrasi turun. Itu pertama tuh Anissa. Ada banyak komponen yang menjadi indikator penilaian kenapa indeks demokrasi turun versinya Kontras. Yang kedua, ada banyak pengekangan. Kalau kita berbicara dunia pendidikan, pendidikan hari ini terutama di dunia kampus gitu ya, kita masih banyak dilakukan, Kontras masih banyak menemukan pola-pola pembatasan dalam bentuk misalnya pelarangan diskusi,
pembubaran diskusi, entah itu diskusi film, entah itu diskusi buku, atau diskusi tematik lainnya gitu ya. Terutama yang banyak berbicara soal isu-isu sensitif, yang dianggap sensitif, Iya. seperti isu Papua, isu komunisme, dan juga isu-isu lain yang dianggap tidak mencerminkan karakter bangsa. Lalu di sektor lain seperti misalnya kelompok minoritas itu juga mengalami bentuk-bentuk tekanan atau persekusi gitu ya. Kita berbicara soal kelompok minoritas gender, minoritas agama yang pada akhirnya pada saat ini itu masih mengalami pola-pola pembatasan. Wow. Dan ini kalau misalnya Smart Viewers pengen tahu lebih lanjut, ada di website-nya Kontras juga ya? Betul, teman Smart Viewer juga bisa akses website Kontras untuk dapat informasi soal apa sih berita-berita soal kasus hak asasi manusia dan penanganan yang dilakukan oleh Kontras. Kalau misalnya mau terlibat langsung gimana Dimas caranya? Bisa nggak sih? Sangat bisa. Kontras membuka ruang seluas-luasnya gitu ya bagi teman-teman untuk bisa berpartisipasi. Teman-teman bisa ikut semua kegiatannya Kontras, bisa follow akun media sosialnya Kontras. Bahkan teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi bekerja di Kontras, karena Kontras setiap tahunnya itu membuka program magang. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk kemudian mau terlibat dalam kerja-kerja hak asasi manusia, bisa banget untuk datang ke Kontras. Nah, karena kadang-kadang nih Smart Viewers sih pasti, ini langkah konkretnya apa sih? Kok banyaknya cuman rilis aja Ya, terus, betul. tapi aksi nyatanya apa nih? Nah, kalau mau coba bisa langsung join sih sebenarnya. Tapi boleh diceritain nggak nih Dimas, kalau lagi pendampingan korban gitu atau riset pengorganisiran gitu, Kontras biasanya melakukan apa sih? Riset atau pengorganisiran ya. Yang jelas pasti ya salah satu upaya atau yang biasa dilakukan oleh Kontras gitu ya. Kemudian menciptakan wacana gitu ya, mengamplifikasi apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Kita berusaha berrelasi juga dengan teman-teman di jaringan akar rumput atau teman-teman yang memang mengalami langsung peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia untuk kemudian melakukan sebuah konsolidasi atau sebuah pertemuan yang kemudian melakukan pencarian bentuk-bentuk strategi dalam melakukan advokasinya gitu ya. Advokasi kan beragam ya. Iya. Kita tahu ada advokasi yang berorientasi ke pengadilan atau bermuara ke proses hukum gitu ya. Biasa kita sebut advokasi litigasi. Ada advokasi juga yang kemudian berorientasi ke perubahan kebijakan atau advokasi kebijakan. Jadi dua strategi itu yang kemudian kita coba untuk lakukan gitu ya bersama dengan teman-teman jaringan dan juga teman-teman masyarakat sipil lainnya untuk seenggaknya mendorong adanya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Itu tadi dia Smart Viewers. Kalau yang masih bertanya-tanya gitu kan, ini langkah konkretnya apa sih gitu ya? Itu tadi udah dijelasin sama koordinatornya Kontras, Dimas gitu. Dan kita udah sampai di penghujung pertemuan nih di episode ini. Tapi kalau misalnya Smart Viewers kira-kira masih kepo nih Dimas, pengen tahu lebih lanjut tentang Kontras, boleh ya? Kita main kesini lagi ntar. Boleh banget. Jadi bagi teman-teman yang mau main gitu ya, sekedar main, kita juga bisa menyediakan atau buka ruangnya. Kita juga punya beberapa koleksi atau literasi buku yang mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu ya soal beberapa literasi asasi manusia untuk kepentingan skripsi misalnya. Atau misalnya penelitian atau sekedar membuat jurnal atau esai gitu ya. Ya silahkan berkunjung. Wah, itu Smart Viewers. Nah, untuk Dimas, terima kasih nih Dimas untuk sharing wawasan dan waktunya juga di episode kali ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Harus bertemu lagi. Bertemu lagi ya. Enggaknya kalau nggak bertemu di kantor, kita bertemu di jalan ketika menyampaikan aksi. Gitu dia. Jangan lupa nonton episode lain Good Talk di YouTube channel Binus TV. Bye-bye, Smart Viewers.